Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli aqwari wa ala alihi wa sahbihi yadur kata ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang diwakili koperasi saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, dan yang semuanya semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan bisa melaksanakan tugas bagaimana biasa dalam keadaan baik, dan semoga sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia sampai di akhirat kelak. Ya, hadirin yang saya hormati, yang disampaikan Pak tadi, alhamdulillah meskipun ada beberapa yang mundur berhalangan, kita tetap melaksanakan rutinitas kita sebagai bentuk istiqomah kelanjutan. Sebab bukan ulama menyatakan kamu jangan kamu jangan saya tergoda jangan kepingin, kamu jangan menginginkan atau takjub, jangan takjub dengan kekayaan, karena harta kekayaan itu Allah berikan kepada orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang beriman dikasih harta sama Allah, orang yang tidak beriman dikasih dia sudah. Jangan takjub dengan harta. Kita butuh harta, tapi jangan takjub. Artinya ketika ada orang mempunyai harta yang berlimpah, itu ya biasa-biasa saja. Artinya karena memang Allah berkehendak seperti itu. Tapi takjublah dengan orang yang bisa istiqomah, karena Allah tidak akan memberikan sifat istiqomah ini kepada orang-orang yang kecuali orang yang dipilih oleh Allah. Jadi orang yang bisa istiqomah adalah orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan al-istiqomatu afdalu min alfi karomah. Satu istiqomah, satu amalan yang istiqomah itu afdalu, lebih utama dari alfi karomah, dari seribu karomah, 1000 keramat. Orang bisa makbul, orang bisa kalah ya dengan istiqomah. Maka alhamdulillah prinsip istiqomah ini diterapkan di operasi syariat dan terakhir ini. Nah, semoga ini sebagai bentuk bahwasanya Allah telah memilih kita sebagai orang-orang pilihannya. Amin Allahumma Amin. Pada bulan-bulan ini kita di media massa, di berbagai macam, bahkan di tetangga kita ini ada yang sudah persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi dalam Islam itu ada ibadah-ibadah yang memang ditentukan, disyariatkan untuk bersama-sama, untuk bersatu. Karena Islam itu mengharapkan adanya persatuan, mengharapkan adanya ukhuwah, adanya persaudaraan. Nah, persaudaraan, persatuan itu bisa terwujud kalau ada kebersamaan, ada perkumpulan. Maka di dalam syariat Islam itu ada ibadah-ibadah yang di situ memang dianjurkan, bahkan ada yang diwajibkan untuk harus bersama, berjamaah.
sebagaimana sholat 5 waktu yang setiap hari kita lakukan itu sangat dianjurkan untuk berjamaah. Bahkan kalau dalam satu kampung tidak ada jamaah, tidak ada yang jamaah, itu Allah akan mencabut keberkahan di kampung, satu kampung. Nah, jangan sampai satu kampung tidak ada jamaah sama sekali. Di antara yang dianjurkan itu adalah sholat berjamaah, yang mana berjamaah itu satu dengan yang lain pasti betul. Yang ini yang bersifat harian dan lokal tentu. Di samping itu ada yang diwajibkan berjamaah, seperti sholat Jumat tadi. Ini wajib berjamaah, tidak bisa sholat Jumat sendirian, harus berjamaah. Ada yang sifatnya tahunan, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, berkumpul berbondong-bondong begitu, itu bersatu. Dan yang terakhir ini adalah yang saat ini sedang dilaksanakan oleh sebagian saudara-saudara kita, yaitu ibadah haji. Karena ibadah haji itu wajib di satu tempat, yang mana dengan ibadah haji perwakilan umat Islam dari seluruh penjuru dunia berkumpul bersatu. Dan ini sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran bahwa ketika haji itu dilaksanakan maka di situ akan banyak kemanfaatan. Maka satu dengan yang lain dari berbagai macam daerah, berbagai macam negara, perwakilan dari umat Islamnya ini bisa membahas satu dengan yang lain, baik pembahasan tentang perkembangan dakwah di negaranya masing-masing, tentang perkembangan ekonomi, tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan apapun yang terjadi di lingkungannya di negaranya masing-masing. Hal ini tentunya sangat bermanfaat. Nah, dari ibadah-ibadah yang dilakukan dalam ibadah haji, ritual dalam ibadah haji itu intinya adalah adanya wukuf di Arafah. Maka dikatakan al-hajju Arafah. Wukuf itu wukuf di Arafah. Maka seperti apapun orang keadaannya, bahkan orang sakit didorong di ambulan itu harus dibawa ke Arafah. Karena wukuf di Arafah itu tidak harus lama dan tidak ada amalan tertentu dan hanya datang baca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 sudah keluar lagi, selesai, boleh gitu. Jadi walaupun harus di Arafah, tapi jamnya tertentu antara setelah zuhur sampai sebelum terbenam siang sampai sore, tanggal 9 Zulhijjah. Jadi orang haji dalam keadaan apapun ya harus wukuf ya. Nggak ke sana berarti nggak sah. Kalau tidak ke Arafah tidak sah. Kalau yang lain bisa diganti dengan daun, diganti dengan menyembelih kurban. Tapi kalau meninggalkan hukum tidak bisa diganti. Maka orang yang tidak hukum ya berarti laisa fihi hajjun, tidak ada gelar haji bagi dia. Nah, di antaranya kenapa di situ di Arafah merupakan suatu kewajiban, karena di Arafah betul-betul Allah menunjukkan kekuasaan, betul-betul Allah menggerakkan hati setiap orang, mengingatkan hati setiap orang bahwa semua manusia itu sama di hadapan Allah. Di mana di waktu yang sama, nggak boleh subuh, nggak boleh, harus waktunya itu sama, antara zuhur sampai sebelum terbenam. Tapi lama juga nggak apa-apa ya? Lama lebih bagus. Dari zuhur sampai ya. Batasannya itu setelah zuhur, sebelum terbenam. Jadi sholat asar di sana. Asar masih boleh. Jadi walaupun sebentar subuh. Nah, itu menunjukkan di waktu yang sama, di tempat yang sama, di tanggal yang sama, dengan pakaian yang sama. Ya. Itu tidak mengenal etnis, tidak mengenal bahasa, tidak mengenal strata sosial, apakah pejabat, apakah rakyat, tidak mengenal kekayaan. Orang kaya ya pakainya seperti itu, orang yang tidak kaya ya pakainya pakaian seperti itu, semuanya sama. Kita yang ada di negara masing-masing saat itu dianjurkan untuk ikut berdoa. Saat
itu Allah mencurahkan, memusatkan pandangannya kalau bahasanya. Diilustrasikan Allah memusatkan pandangan rahmatnya di Arafah dan mengampuni siapapun yang minta ampun kepada Allah, mengabulkan hajatnya siapapun yang minta dikabulkan. Nah, ini kita yang di negara masing-masing diadukan untuk bergerak waktu yang bisa. Nah, di saat Arafah itu dianjurkan juga kita memperbanyak istighfar. Tujuannya ya kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga menunjukkan sebagai simbolik bahwasanya manusia itu di hadapan Allah sama. Tidak ada yang membedakan kaya, miskin, pejabat, rakyat, itu hanya pangkat dia, termasuk nasab anaknya siapa, dia itu mempunyai jabatan seperti apa, itu hanya sampai di dunia, setelah meninggal sudah selesai. Nah, dan yang membedakan adalah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah orang yang paling bertakwa. Bahkan dikisahkan dalam Nurul Dolam, nah, mungkin pernah saya sampaikan, yang mengangkat saat Sayyidah Siti Fatimah, putrinya Rasulullah itu meninggal, itu yang mengangkat jenazahnya itu 4 orang, satu suaminya Ali bin Abi Thalib, yang satunya, yang kedua itu putranya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan yang satu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah sampai di pemakaman ini, Abu Dzar Al-Ghifari ngomong sama kuburan, ya kubru atadri man ji'naka, apakah kamu tahu siapa yang aku bawa ke sini untuk kamu, siapa yang aku antarkan ke sini? Kan tiba-tiba dari kuburan itu keluar suara, menyampaikan, wahai kuburan, atadri man ji'naka, apakah kamu tahu siapa yang saya bawa ke sini? Jenazah siapa yang akan saya kuburkan di sini? Dia bintu Rasulillah wa zaujatu Ali al-Murtada wa ummil Hasan wal Husain. Dia itu putrinya Rasulullah. Dia itu istrinya Ali bin Abi Thalib. Dia itu ibunya Sayyidina Hasan dan Husain. Artinya orang-orang mulia disebutkan. Maka kemudian tiba-tiba dari kuburan itu keluar suara, ma'ana baitul hasabin wa nasabin. Aku itu bukan tempat untuk menunjukkan pangkat dan nasab. Fala yanjumini illa man huwa kafur amal. Tidak akan selamat dariku orang kecuali orang yang banyak amal. Ini disebutkan dalam kitab Nurul Dolam. Intinya bahwasanya saya Abu Dzar Al-Ghifari ini ingin menunjukkan bahwasanya kuburan sayangilah, bersikap lembutlah dengan jenazah ini, karena jenazah ini adalah putrinya Rasulullah, manusia paling mulia, istri dari Ali bin Abi Thalib, seorang pasukan, seorang pahlawan muslim yang hebat, ibunya Hasan dan Husain, kekasihnya Rasulullah. Kemudian dijawab oleh kuburan tadi, saya itu bukan tempat untuk menunjukkan pangkat, saya bukan tempat untuk menunjukkan keturunan. Tidak akan selamat dariku siapapun dia kecuali orang yang banyak amal. Ila makatur orang yang banyak amal. Maka beruntung sekali orang yang ketika hidup di dunia ini mengisi hari-harinya dengan banyak amal dan banyak bersyukur. Karena orang yang tidak bersyukur, orang yang tidak bersyukur itu paling tidak lepas dari minimal tidak lepas dari 3 kesalahan. 1 salah paham, 2 salah kaprah, 3 salah tujuan. Yang pertama itu orang yang tidak syukur, itu biasa disebabkan karena salah paham. Dia memahami bahwasanya orang yang dinamakan nikmat itu dipahami ya hanya uang. Yang namanya nikmat ya harta, yang namanya nikmat ya kekayaan. Dia lupa bahwasanya bisa makan minum dengan nikmat itu adalah rizki. Sehat itu rizki.
mempunyai keluarga yang harmonis, yang penuh dengan kasih sayang, itu rizki. Bisa berkumpul dengan orang-orang yang baik di majelis baik, di majelis khataman, itu juga rizki. Mempunyai teman, saudara, tetangga yang baik, itu rizki. Jadi orang yang paham kalau rizki itu tidak hanya uang, tidak hanya harta, dia pasti bersyukur. Kalau dia tidak memahami seperti itu, ya dia menjadi tidak bersyukur, jadi salah paham. Biasanya orang yang tidak pandai bersyukur itu usianya lebih muda dari aslinya. Jadi usianya itu lebih muda dari wujud aslinya. Usianya baru 20 tahun tapi penampilannya sudah seakan-akan 50 tahun. Jadi lebih lebih fresh, lebih menerima, lebih banyak bersyukur. Kemudian yang kedua, salah kaprah. Kenapa salah kaprah? Karena memahami bahwasanya yang namanya rezeki yang saya dapatkan ini ya karena saya rajin bekerja. Rezeki yang saya dapatkan ini karena saya kreatif. Rezeki yang saya dapatkan ini banyak, bonusnya banyak karena saya pintar, karena saya cekatan, karena saya lincah. Dia lupa bahwasanya semua itu adalah pemberian dari Allah. Kalau sadar itu adalah pemberian dari Allah, bisa lincah, bisa pintar, bisa mendapatkan bonus dan lain sebagainya, bisa diberikan kemudahan, itu semata-mata Allah memberikan rezeki pada kita. Jadi selalu ingat kepada Allah bahwasanya semua itu adalah pemberian dari Allah. Kemudian yang ketiga, kesalahan yang ketiga yang paling fatal adalah salah tujuan. Mereka mengira bahwa orang yang tidak pandai bersyukur itu, dia mengira bahwasanya dia akan hidup selamanya. Ya ini rezeki yang saya dapatkan, saya usahakan, ya harus saya nikmati. Seakan-akan tujuan hidup hanya ada di dunia. Seakan-akan dia itu bekerja ya untuk mencari kesenangan dunia saja, sehingga lupa bersedekah, lupa untuk beribadah. Ini salah tujuan. Padahal setelah hidup di dunia ini ada kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan setelah kematian. Yang kematian itu hanya jeda saja, alam barzah. Makanya barzah, dengan barzah itu tempat untuk pemisah antara kehidupan yang fana dengan kehidupan yang abadi. Nanti kalau kehidupan yang abadi, orang itu akan selamanya. Maka beruntung sekali apabila ketika dibangkitkan dari kubur dalam keadaan hurran muhajjalin, dalam keadaan wajah, tangan dan kakinya itu bersinar min asaril wudu, karena bekas-bekas wudu, karena bekas-bekas dari bersujud kepada Allah. Dibangkitkan dari kubur dalam keadaan tersenyum, dibangkitkan dari kubur dalam keadaan bahagia karena sudah dikawal, ditemani dengan amalan-amalan yang baik selama hidup. Jadi di antara beberapa hal yang bisa ulama menyatakan, di antara hal-hal yang bisa menyelamatkan orang di dunia dan akhirat, yang pertama adalah menjaga sholat. Di hafidu jagalah sholatmu, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Maka dikatakan as-sholat bidin kamis liroksi fil jasad. Sholat dalam agama seperti kedudukan kepala dalam anggota badan, artinya sebagai identitas dan mutlak harus ada. Tanpa kepala identitas tidak bisa diketahui. Tanpa kepala manusia tidak bisa hidup, karena mutlak harus ada kepalanya. Kalau tidak ada kaki, tidak ada tangan, masih bisa hidup. Tanpa kepala tidak bisa. Nah, sholat itu posisinya seperti itu. Maka di dalam sebuah surat, fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi neraka awal, kecelakaan besar bagi orang yang wajib sholat tapi mengabaikan sholatnya, Nah ini yang pertama, menjaga sholatnya. Yang kedua, yang mendapatkan
jaminan keselamatan dari Allah adalah orang yang bisa menjaga amanah. Amanah ini luas, amanah ini kepercayaan, amanah usia, amanah waktu, amanah pekerjaan, amanah harus dijaga. Diberikan waktu 24 jam untuk apa? Diberikan badan yang sehat untuk apa? Ini hubungannya dengan Allah. Hubungannya amanah dengan manusia, diberikan pekerjaan, tugas ini sesuai SOP atau tidak istilahnya. Ini namanya amanah. Kalau sesuai dengan amanah, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Dan yang ketiga, yang selamat di dunia dan akhirat adalah orang yang bisa menjaga kemaluannya, kecuali pada pasangannya. Artinya menjaga betul-betul kepribadiannya, kehormatannya. Ini juga termasuk bagian dari upaya untuk mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Yang keempat adalah menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Jadi menjaga diri dan keluarganya dari api neraka artinya ketika kita sudah berkeluarga, yang kita jaga dari api neraka bukan hanya diri kita. Yang penting aku baik, anakku, istriku tidak tahu. Ini yang penting aku sholatnya tepat, yang penting aku menutup aurat, yang penting aku sedekah, yang penting aku baik. Orang yang ada di rumah, anak istriku, ya sholat boleh, kalau enggak ya tidak pakai. Nah itu bahaya. Ada beberapa yang seperti itu, maka diingatkan oleh Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api. Jadi bentuk penjagaan seperti ini, siapa yang menjaga agama Allah, siapa yang menjaga syariat dan hukum-hukumnya Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah. Yang mengabaikan dan diabaikan. Ini diantara apa yang kita cermati, yang kita pahami, bahwasanya kita ditakdirkan oleh Allah di muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai manusia, sebagai makhluk yang terbaik, makhluk yang termulia, dan nantinya tentu ada pertanggungjawabannya. Semoga dengan kebaikan-kebaikan ini, dengan amalan-amalan yang baik, dengan majlis-majlis perkumpulan yang baik, nah ini Allah menurunkan kebaikannya, menurunkan ridhonya, membuka kebaikan dan kemudahan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga sekali lagi apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan, yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perluas niat, karena satu perbuatan 100 niat 100 pahala. 100 perbuatan 1 niat ya hanya 1 catatan. Kita perbanyak niat. Niat bekerja niatnya untuk mencari rezeki, untuk mencari anugerah Allah, untuk mencukupi diri dan keluarganya, untuk silaturahmi. Kalau tidak bekerja di sini, tidak saling mengenal, tidak bisa saling mengunjungi, tidak bisa saling bertemu. Nah, ini niat untuk silaturahmi. Apalagi ada kegiatan seperti ini, rutinitas hataman, niatkan semuanya untuk perbanyak niat akan memperbanyak pahala. Ini Allah. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengubah keadaan kita dari yang tidak baik menjadi baik. Amin. Dari yang
sempit menjadi luas, Amin. dari yang fakir menjadi kaya, Amin. dari takdir dari takdir celaka menjadi takdir yang beruntung, Amin. dari neraka menjadi surga, Amin. dari susah menjadi bahagia. Amin. Amin Allahumma Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Syakirin wa tawabi ni'amahu wa yukafi majidah. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa Amin. ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma qulna wal muslimin min asy-syaqawa ila as-sa'adah Amin. wa min an-nari ila al-jannah Amin. wa min al-'adabi ila ar-rahmah Amin. wa min al-dhunubi ila al-maghfirah Amin. wa min al-sa'ati ila al-hisab Amin. wa min al-khawfi ila al-aman Amin. wa min al-faqri ila al-ghina wa Amin. min al-dhulli ila al-'izzi wa min al-ihanati ila al-karamah wa min al-dhiqi ila as-sa'ah wa min asy-syarri ila al-khair wa min al-usri ila al-yusr wa min al-idbari ila al-iqbal wa min as-saqami ila as-sihah wa min as-sukhti ila al-ridha wa min al-ghaflah ila al-ibadah wa min al-fatra ila al-ijtihad wa min al-khidlani ila al-tawfiq wa min al-bid'ah ila sunnah wa min al-jawri ila al-'adl. Allahumma a'inna ala dinina bid-dunya wa ala dunya bit-taqwa wa ala taqwa bil-'amal wa ala al-'amal bit-tawfiq wa ala jami'i dhalika bi-lutfika al-mughdi ila ridhaka al-muhdi ila jannatik al-mas'ubi dhalika bin-nazar ila wajhika karim. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamna rabbana sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim